Lu belum bisa jadi versi terbaik diri lu karena lu masih pakai otak lu yang dulu. Otak lu yang masih ada di sekolah. Seriusan, ini probabilitasnya tuh sangat besar lu tuh masih pakai otak pelajarnya lu. Karena gue yakin semua orang yang nonton video-video gue pasti orang-orangnya udah ngerti lah caranya gimana untuk menjadi versi terbaik dirinya kita. Yang sukses, yang mempunyai ekonomi yang luar biasa, yang produktif. Gue yakin semua orang yang nonton video Agus Salim tahu. Karena gue selalu ngomong yang namanya value, nilai tambah. Dimana value tersebut bisa terjadi kalau misalkan ada yang namanya problem, masalah. Ada suatu masalah yang bisa terselesaikan, akhirnya terjadi value. Dan saat terjadi value, akhirnya baru kita bisa dapat suatu nilai komersil. Nah, berarti semuanya akarnya dari masalah kan? Dan gimana cara untuk kita bisa memecahkan masalah tersebut? Kita harus mempunyai keterampilan, skills. Nah, untuk mendapatkan skills tersebut, untuk mengakuisisi hal-hal yang sangat berguna untuk bisa menyelesaikan masalah, kita harus belajar. Gue yakin kalian semua setuju. Benar bro, ini caranya. Nah, tapi kenapa kalian itu sampai sekarang itu masih hidupnya di sana-sana aja? Karena kalian itu kagak bisa belajar dengan realita dunia sekarang ini. Kalian sekarang berpikir dengan adanya AI, ya udah belajar itu ngeprom. Tapi kalau misalnya belajar itu cuma itu doang, semua orang bisa ngelakuin. Tapi kenapa ada orang yang bisa menggunakan AI-nya dan habis itu eksponensial dan ada orang yang menggunakan AI malah makin bego? Karena AI itu cuma tools. Dan AI memberikan suatu ilusi kayak seakan-akan kita pintar. Padahal kita tuh cuma nge-prom doang. Dan hasil promnya pun juga itu suatu bentuk slot machine like yang kalian itu ada di media sosial. Kalian punya otak tuh ketipu, happy aja. Wah hebatnya bisa keluar seperti ini. Like yang kalian scroll di media sosial. Kenapa kalian itu susah untuk tidak ketergantungan dengan media sosial? Karena kalian turun ke bawah, scroll down, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang baru. Sama halnya juga nge-prom dia, ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru, membuat kalian punya otak tuh makin bego. Atau lebih tepatnya memberikan otak kalian suatu ilusi kayak seakan-akan kalian tuh pintar. Padahal kalian cuma nge-prom doang. Jadi step pertama untuk kalian itu bisa beneran ngubah hidup kalian tuh harus bisa mulai dengan meninggalkan apa yang kalian tuh pelajarin dari sekolah. Berapa banyak dari kalian yang mempunyai teman-teman yang mencoba mengakuisisi skill baru? Kalau di lingkaran gue, saat pertama kali gue udah selesai dari dunia pendidikan, banyak banget yang mencoba mengakuisisi keterampilan berbahasa asing. Dan mayoritas dari mereka gagal. Dan pas gue nanya kayak cara pembelajarannya kayak gimana, ya layaknya mereka ada di sekolah. Mereka beli buku, masuk ke lecture, bikin tugas, udah dilakuin semua. Tapi abis itu sebulan 2 bulan setelah masa pendidikannya selesai pun mereka juga lupa. Dan ini adalah suatu gap yang emang sekolah itu kagak bisa bantu. Sekolah itu hanya bisa bantu sama sana doang. Tapi kalau misalnya kita yang sudah dewasa, kita tuh kagak bisa bergantung sama sekolah ngebantu kita untuk menciptakan value di dunia nyata. Yang kita bisa lakukan adalah kita mencari masalah di dunia nyata yang kita berasa kita bisa menciptakan value dengan mengakuisisi keterampilan yang kita ingin akuisisi. Jadi coba kalian bayangin orang-orang yang benar-benar akhirnya itu menerapkan apa yang mereka ajarkan dari yang mereka dapat dari sekolah. Pada umumnya, mereka-mereka yang masih ingat segala macam ada hubungannya dengan mereka punya problem yang mereka pecahkan setiap harinya. Saat mereka mempunyai problem itu setiap harinya dan mereka selalu menggunakan mereka punya ilmu, mereka punya keterampilan, itu akhirnya itu menjadi mereka punya second nature. Mereka tuh secara natural, secara alami, mereka tuh menggunakan keterampilannya. Alhasil, nggak jadi lupa. Alhasil, menciptakan value. Jadi step satu, untuk lu bisa cuci otak lu sekarang juga, kalian tuh harus unlearn everything that you did learn at school. Karena saat lu udah jadi dewasa, lu udah masuk ke adulthood, lu harus ngerasain dulu sakitnya, rasain dulu painnya, baru akhirnya lu bisa belajar. Kalau lu masih kayak skeptis, tapi kenapa ya bro, kok si A, B, C, D, F, G bisa ya student segala macam? Karena sekali lagi namanya sekolah itu di force, dipaksa untuk murid-murid tersebut mempunyai akuntabilitas. Ada yang namanya homework, class attendance, exam, itu semua tuh dipaksa guys. Dan orang-orang yang bisa, ya akhirnya bisa di dalam lingkungan itu doang. Tapi kalau misalnya kalian udah keluar dari sistem sekolah tersebut, kalian udah jadi orang dewasa, kalian learning sesuatu tuh by choice. Pas dulu, kalian itu disuruh guys, dipaksa. Sedangkan kalian sudah jadi dewasa, kalian itu mempunyai pilihan. Dan itu kenapa banyak banget orang yang akhirnya quit, menyerah. Karena mereka berasa, ya udahlah, gak ada yang marahin gue. Kalau misalnya lu masih di zaman dulu, ada yang marahin lu? Ada. Guru lu, orang tua lu, banyak banget yang lu kecewain. Tapi kalau misalnya sekarang lu berasa, ya udahlah, gue udah dewasa, mau gue. Tapi apakah semua ini kagak penting? Jelasnya penting juga. Caranya kalian untuk kalian itu bisa ngehack otak kalian, like yang kalian itu bisa fokus pas kalian itu di sekolah. Kalian sendiri pun harus mempunyai goal, harus punya akuntabilitas. Karena kalau misalnya lu sendiri aja kagak tahu goalnya lu apa untuk mengakuisisi keterampilan tersebut, percaya sama gue, semua orang pasti quit. Orang dewasa harus 180 derajat terbalik. Mulai dari problem nyata, mulai dari project nyata, mulai dari hal yang pengen lu selesaikan sekarang. Jadi lu sekarang tuh harus breakdownin, lu belajarin ini tuh buat apa. Abis itu lu mulai dari output, bikin sesuatu, kerjaan sesuatu, pakai sesuatu. Habis itu mundur. Pengetahuan apa yang lu butuhin supaya output lu tuh jadi dan akhirnya bisa memecahkan masalah. Begitu lu udah dapet, lu bakal tahu ternyata yang bikin otak lu terlipat gandakan
otak lu makin pintar, otak lu makin kepake, bukan AI, tapi rasa keingintahuan. Karena saat lu udah punya problem nyata yang lu tahu lu harus selesaikan untuk bisa mendapatkan value, untuk bisa menciptakan value, lu ternyata lu butuh rasa keingintahuan yang tinggi. Karena rasa keingintahuan lu yang tinggi itu linear dengan waktu belajarnya lu. Saat lu punya rasa keingintahuan lu makin rendah, waktu belajar lu juga akhirnya rendah. Jadi lu butuh selalu mengstimulasikan rasa keingintahuan lu. Dan ini lagi zaman emas. Dengan adanya AI ngebantu kita punya rasa keingintahuan kita lebih terstimuluskan lagi. Tapi ada trapnya. Ada orang-orang yang seperti gue bilang di awal video, orang tuh punya rasa keingintahuan, begitu sudah menyelesaikan dia punya prompt, sudah nanya ke AI, berasa dia tuh udah tahu, berasa dia tuh udah ngerti, berasa dia tuh udah paham. Padahal dia baru nge-prompt doang. Di sana adalah titik matinya kreativitas. Karena lu kagak bisa cuma punya rasa yang tahu, lu harus bisa kombinasikan rasa keingintahuan lu dengan namanya kreativitas. Nah, untuk sustain rasa keingintahuan ini, pada umumnya orang-orang berpikir karena kagak ada waktu segala macam. Gue punya argumen, bukan karena nggak ada waktu, tapi karena kagak pengen, berasa bego, egonya ketinggian. Karena setiap kali kita pengen belajar hal yang baru, apa sih yang kita rasain? Rasa bahwa kita itu nggak bisa apa-apa kan. Jadi ada suatu tembok penghalang nih antara diri kalian sekarang sama diri kalian yang baru. Jadi walaupun kalian punya rasa keingintahuan yang sangat luar biasa di sebelah kiri ini, kayak kalian berasa, wah gue pengen nih maju ke diri gue yang gue inginkan, pokoknya besar banget itu. Dan kalian tuh benar-benar praktekin, kalian bikin outputnya, tapi outputnya itu tidak sesuai dengan keinginan kalian, itu jiper. Kalian tuh berasa, ngapain ngelakuin ini semua? Dengan bego segala macam. Dan ini sangat umum di dunia kreatif. Berapa banyak dari kalian yang pengen coba berpenghasilan di dunia maya ini setelah melihat cerita-cerita sukses orang di dunia maya ini, pengen coba bikin konten juga, tapi begitu ngeliat kalian punya konten pertama, kalian stop. Karena kalian punya ego, kayak seakan-akan kalian tuh keren. Tapi begitu kalian lihat sendiri terus kalian berasa jijik, cringe, kalian berasa, ngapain gue ngelakuin itu semua? Itu adalah wallnya guys. Dan ngelewatin ini emang susah, karena titik, terus mendadak, duar. Awalnya tuh kecil, awalnya tuh pelan banget itu. Tapi akhirnya ada satu titik yang bikin mendadak, wah anjrit, semuanya terjadi. Dan tahu dari mana lu udah nyampe titik tersebut? Saat orang-orang di sekitar lu nanya, kok lu bisa kepikiran ya? Kok lu berani ya? Itu, lu udah nyampe di titik tersebut. Nah tapi sekarang kita fokus di titik-titik yang sekarang kagak kelihatan ada hasilnya. Nah kebanyakan orang nyerah di titik-titik tersebut karena dia itu berasa susah ampun. Ya jelas lah, kita mengakuisisi hal yang baru pastinya susah. Nah di sini kuncinya adalah kalian tuh harus bisa bikin hal-hal yang kalian akuisisi ini menjadi suatu format yang kalian tuh juga enjoy. Karena kalau misalkan semua itu serba susah, pasti kalian tuh stop guys. Jadi contoh paling gampang adalah kalau kalian itu contoh pengen mengakuisisi untuk gimana caranya kalian itu bisa coding. Kalian belajar coding, kalian belajar SQL, coba HTML segala macam kalian coba pelajarin kan. Tapi kalian berasa aduh susah banget ya gitu kan ya. Setelah kalian menyelesaikan ini semua, coba kalian tuh punya suatu task yang ngedampingin, yang complementary untuk kalian tuh berasa kalian tuh menang. Contoh, kalian itu mempunyai suatu Excel sheet untuk kalian nge-track progresnya kalian. Saat kalian tuh mencantum kalian punya progress sheet, kalian berasa ada sesuatu yang menarik. Karena baik lagi, kita tuh harus nge-hack otak kita kayak seakan-akan kita itu adalah orang produktif. Kalau misalnya otak kita tahu bahwa kita orangnya begonya ampun-ampun, otak kita pasti pengen melindungi kita. Pasti akan mencari narasi untuk udahlah guys, cukup. Kita cari nyaman-nyaman aja. Ngapain kita membegokan diri kita? Dan balik lagi ke AI, apakah AI itu bisa ngebantu otak lu untuk bisa terlipat gandakan, untuk optimum? Kalian coba kontrasin otak kalian saat kalian tuh main game. Kenapa kalian suka main game? Kenapa kalau misalkan aktivitasnya itu bermain, kalian tuh berasanya tuh fun? Padahal sama loh, awal-awal kalian main game baru, kalian tuh pasti berasa bego kan? Tapi progresnya kelihatan, ada levelnya. Coba buat harinya kalian seperti layaknya kalian tuh main game. Semua pertanyaan adalah questnya kalian untuk nambah experience, XP. Itu adalah saat kalian tuh farming untuk naik level. Jangan langsung lihat ke level tertinggi, jangan lihat langsung tuh level 99. Tapi kalian tuh harus punya suatu indikator kalian tuh lagi berprogres ke level berikutnya. Layaknya film Limitless, dimana lu bener-bener kayak keklik banget, kayak dunia tuh jernih di pandangannya lu. Bisa banget, tapi dengan lu membangun habit dengan metode namanya construction. Lu nge-prompt buat AI bantu lu mikir, bukan bantu mikirin buat lu. Dan lu minta AI-nya selalu nanya balik buat lu juga bisa jawab. Bikin otak lu itu juga akhirnya kesentuh. Jadi yang connecting the dot-nya lu, bukan AI. Kebanyakan orang yang bakal fail, bakal gagal di zaman emas ini adalah orang-orang yang pakai metodenya tuh extraction, bukan construction. Dimana extraction, lu nanya ke AI jawab, lu terima, lu puas, lu selesai. Yang bahasanya gue, masturbasi mental. Pastiin lu mempunyai mindset seperti ini setiap kali lu nge-prompt AI. AI itu bukan pengganti struggle lu. AI itu adalah pelatih struggle-nya. Belajar orang dewasa itu ngejar sesuatu dulu, baru belajar yang dibutuhin. Rasa keingintahuan itu fleksibel. Kenyamanan itu bikin ketergantungan. Lu nggak jadi jago, lalu bikin output. Lu bikin output, lalu jadi jago. Gue tahu ini susah banget. Gak banyak orang tuh bisa mempunyai cara berpikir seperti ini karena emang kagak umum. Buat kalian yang suka tuh nge-tag gue di Instagram, kasih tulisan-tulisan apa kalian dapat dari video ini, gue yakin kalian pasti lagi bingung karena kalian tahu inti masalah dari yang dari tadi gue ngomongin adalah berarti kejar masalahnya. Dimana kalau misalnya lu kagak unlearn
apa yang lu sudah pelajarin di sekolah, lu pasti berasa aneh. Karena di sekolah apa sih yang kita pelajarin? Jangan cari masalah. Tapi begitu kita sudah dewasa, kita harus cari masalah yang bisa kita selesaikan untuk menjadi yang namanya value, nilai tambah. Dan ini yang bisa bikin lu beda, ini yang bisa bikin lu jadi the top 1%. Walaupun ini bukan jaminan kalian itu pasti sukses, yang gue tahu adalah jaminan untuk lu gagal, untuk lu gak sukses adalah saat lu gak punya rasa keingintahuan. Rasa keingintahuan lu itu yang akan melipat gandakan hidupnya lu. Rasa keingintahuan, eksperimen, pertanyaan, connecting the dots. Dan lingkaran ini, loopnya ini yang akan ngebantu hidupnya lu. Jangan keluar dari zona nyaman, tapi dengan memakai loopnya ini, lu bisa perluas loopnya zona nyaman. So itu adalah video essay gue hari ini. Gue harap gue bisa ngebantu ngembangin otak kalian dan akhirnya bisa terlipat gandakan juga kalian punya hasil. Dan akhirnya kalian tuh bisa jernih pandangannya. Ini video tercipta karena gue lihat makin banyak orang yang nge-DM-in gue terhadap gimana caranya berkembang, gimana caranya konsisten, segala macam. Walaupun gue berasa gue udah banyak banget kan video-video terhadap gimana cara konsisten segala macam. Tapi gue punya simpati, siapa tahu kalian itu berasa terlalu banyak cara prakteknya, tapi masih belum ngerti fundamentalnya apa. Dan di video ini gue harap kalian tuh bisa dapet kenapa banyak orang itu selalu berhenti memakai otaknya dan akhirnya hidupnya tuh di sana-sana aja. Dan buat kalian yang pengen lebih tahu lebih detail lagi, gue ada beberapa playlist yang bisa ngebantu kalian lebih produktif lagi. Gue ada beberapa course, ada beberapa sheet yang bisa ngebantu kalian itu bisa nge-track progresnya kalian dan mencoba mengakuisisi keterampilan yang berguna untuk 5 tahun ke depan. Semua link di deskripsi. So, itu aja video essay gue hari ini. Next video essay menurut kalian menarik untuk kebawakan, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan notifnya share teman kalian. And I'll see you next video. Salam kreatif.